Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Tetap sehat, penuh dengan sukacita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kehidupan ini, kadang kita menemukan bahwa untuk mengakui kelebihan orang lain itu susah. Tapi melihat kelemahan orang lain itu sangat mudah. Dalam bacaan Injil pada hari ini, banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Pengajaran-pengajaran yang baik yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kemudian orang hanya melihat latar belakang. Dia tuh ngomongnya kayak begitu. Dia tuh kan anak tukang kayu. Kadang kita juga demikian. Kadang kita berbicara, lalu orang mengatakan, dia tuh ngomong kosong. Lihat saja latar belakang keluarganya. Ingat baik-baik. Setiap pribadi itu berbeda. Mau apa latar belakangnya sebelumnya. Kalau dia berubah, dia menjadi berkat bagi orang lain. Apapun latar belakang keluarganya, dia pribadi yang menentukan hidupnya, bukan keluarganya. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk tidak melihat kelemahan orang lain, tapi melihat kebaikan-kebaikan yang orang lakukan. Kadang ketika kita berbicara tentang kebaikan orang lain, lalu orang berjuang untuk, jangan cerita tentang dia, hanya bohong, hanya supaya mencari muka, bukan. Mendingan kita menceritakan kebaikan orang lain, daripada kita hanya menilai keburukan orang lain lalu lupa akan keburukan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Banyak mujizat yang dilakukan Yesus, tapi mata hati mereka itu tertutup. Mari kita juga membuka mata hati kita. Melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Lalu selalu bersyukur. Kadang kita lupa bersyukur. Saya ini kan masih muda. Mati itu masih lama. Siapa bilang? Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Persiapkan dirimu secara baik. Agar ketika waktu itu datang, kita didapati dalam keadaan yang selalu siap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan beban yang berat. Siapapun mereka Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Utus kuasa Roh Kudus untuk mendampingi setiap pribadi ini, agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Hapuslah air mata mereka dengan sukacita yang Kau berikan Tuhan. Ulurkanlah tangan untuk menjamah hati orang-orang yang ada di sekitarnya, agar memberikan peneguhan dan harapan bagi mereka yang mengalami persoalan pergumulan saat ini. Berikanlah mereka apa yang mereka butuhkan Tuhan. Berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik. Kami puji Engkau Bapa.
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.